welcome to my channel. Balik lagi nih ke channel YouTubeku yang akan membahas mengenai materi-materi biologi. Nah, sekarang ini materi biologi yang akan saya bahas adalah mengenai pencemaran air dan penyakitnya. Kalau begitu, yuk simak bareng-bareng dan nonton sampai habis ya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Grace Aventina Sindora, mahasiswa FK Biologi USK Angkatan 2021. Karena video ini akan berisikan mengenai pencemaran air dan juga penyakitnya, jadi di awal video ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari air. Nah, air itu sendiri adalah salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Nah, tanpa adanya air, suatu proses kehidupan tidak akan berlangsung dengan baik. Tetapi, meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui oleh alam itu sendiri, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak bertambah. Berbicara mengenai pentingnya air bagi manusia, itu sangatlah banyak. Jadi air ini tidak hanya digunakan sebagai minum untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga digunakan sebagai mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, ataupun pembawa bahan buangan industri. Jadi air ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia dari berbagai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh manusia. Yang pertama itu pentingnya air untuk minum sehari-hari. Jadi air putih yang kita konsumsi setiap harinya itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Yang pertama itu menyehatkan pencernaan, menjaga tekanan darah, meningkatkan daya ingat otak, mencegah penyakit jantung, melembabkan kulit, membantu menghindari penumpukan lemak, menjaga tulang agar tetap sehat. Nah, jadi banyak yang manfaat air yang dikonsumsi manusia setiap hari itu merupakan salah satu dari pentingnya air bagi manusia. Yang kedua, ada air untuk kebutuhan mandi sehari-hari. Jadi ketika semua orang melakukan kegiatan mandi setiap harinya, pastinya akan menggunakan air untuk membasahi tubuh ataupun membilas tubuhnya dari sabun yang digunakan. Jadi mandi ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh semua orang ketika mereka akan berpergian untuk melakukan sesuatu agar tubuh mereka merasa lebih segar dan nyaman untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Yang ketiga, ada air untuk kegiatan masak. Jadi air ini sangat berguna atau sangat bermanfaat bagi kegiatan masak-memasak. Apalagi ketika proses memasaknya itu dengan proses mengukus, merebus, ataupun memasak dengan memerlukan banyak air. Nah, disinilah peran ataupun manfaat dari air tersebut dalam kegiatan masak. Yang keempat, air untuk semua kegiatan pembersihan. Nah, kegiatan pembersihan di sini itu contohnya seperti menyuci baju, menyuci piring, ataupun mengepel, membersihkan rumah. Jadi, dalam kegiatan-kegiatan pembersihan ini kita akan memerlukan air dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu, bagaimana jika air telah tercemar oleh sampah ataupun semua jenis limbah yang dibuang ke dalam perairan? Apakah air tersebut masih bisa dipakai lagi oleh manusia? Atau hanya berdampak buruk bagi semua masyarakat yang akan menggunakan air tersebut? Kalau begitu, yuk sama-sama simak dulu apa sih pencemaran air? Nah, pencemaran air itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh aktivitas manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Nah, penurunan akibat kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, serta daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air, pada akhirnya akan memperburuk kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, banyaknya aktivitas manusia yang menyebabkan tercemarnya air akan membuat air tersebut tidak dapat dipakai dengan baik oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai ataupun bantaran sungai. Pencemaran air yang seringkali terjadi, yang seringkali kita dengar dalam berita ataupun di lingkungan kita, merupakan salah satu pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri, entah itu pembuangan sampah, air limbah, ataupun segala aktivitas yang dilakukan manusia. Ada 3 jenis limbah yang membuat air sungai itu tercemar sangat buruk. Yang pertama itu ada limbah domestik, limbah komersial, dan yang terakhir itu ada limbah industri. Yang pertama ada limbah domestik. Jadi limbah domestik ini adalah
bagian sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Limbah domestik ini berasal dari rumah tangga, sekolah, penginapan, restoran, perkantoran, pasar, mal, dan sarana jenis lainnya. Dan limbah domestik ini tidak hanya berupa padat, dia juga berupa cairan. Nah, limbah cair domestik ini tuh dapat berupa kegiatan sehari-hari yang dilakukan dalam kegiatan rumah tangga, seperti air bekas mandian, cucian baju, air bekas mencuci peralatan, ataupun sisa makanan yang berwujud cair ataupun kotoran manusia. Yang kedua ada limbah komersial. Nah, sampah yang dihasilkan dari limbah komersial ini itu karena aktivitas manusia, bukan domestik. Nah, misalnya itu sampah yang dihasilkan dari pasar, tempat umum, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan juga hotel. Nah, contoh dari limbah komersial ini bisa berupa plastik ataupun kertas yang dihasilkan. Yang ketiga ada limbah industri. Nah, limbah industri ini adalah sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Nah, dengan kata lain, limbah industri ini adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri. Nah, limbah ini memiliki berbagai jenis tergantung dari produksi si industri tersebut apa yang dihasilkan. Nah, ini contohnya ada industri tekstil yang tidak hanya memiliki limbah berupa sisa potongan material, tetapi juga jenis limbah lain berupa air buangan dari pewarna kain yang digunakan. Kemudian, apa yang terjadi jika air sudah tercemar? Air yang sudah tercemar akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang berada dekat ataupun tinggal di bantaran sungai tersebut, dikarenakan air yang sudah tercemar. Berikut beberapa penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran air. Yang pertama ada disentri. Nah, disentri ini adalah peradangan dan infeksi pada usus yang mengakibatkan diare yang mengandung darah atau lendir. Nah, penyebabnya itu adalah beberapa jenis dari bakteri disentri bacillus dengan waktu inkubasi 1-7 hari. Biasanya itu sekitar 4 hari atau kurang. Nah, gejala penyakitnya itu antara lain bakteri disentri yang masuk melalui mulut akan tumbuh di dalam perut besar dan berubah secara lokal ke kondisi sakit, misalnya tubuhnya bisul pada selaput lendir. Nah, gejala utama yakni mencret, mulas, demam, rasa mual, muntah-muntah, serta berak darah campur lendir. Infeksi penyakit ini dapat berjangkit sepanjang tahun. Penderita atau karirnya adalah sumber penularan yang utama. Dan penularan ini dapat terjadi melalui makanan, air minum, atau kontak orang ke lalat. Yang kedua ada tipes. Nah, tipes ini disebabkan oleh jenis Bacillus tipes dengan waktu inkubasi antara 1-3 minggu. Bakteri penyakit tersebut masuk melalui mulut dan menjangkit pada struktur limpa atau getah bening, yaitu pada bagian bawah usus halus. Kemudian masuk aliran darah dan akan terbawa ke organ-organ internal sehingga gejala muncul pada seluruh tubuh, misalnya seluruh badan lemas, pusing, hilang nafsu makan, dan timbul demam serta badan menggigil. Pada penderita yang serius, timbul gejala pendarahan usus. Nah, suhu badan berfluktuasi dan akan turun perlahan-lahan. Setelah terinfeksi, berjalan 3 atau 4 minggu, gejala yang umum akan hilang. Nah, sumber penularan yang utama adalah penderita itu sendiri atau karirnya. Dan penularan dapat terjadi karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam tinja. Penderita melalui air minum, makanan, atau kontak langsung. Yang ketiga ada kolera. Nah, kolera ini penyebabnya itu adalah bakteri patogen jenis Vibrio cholerae. Dan waktu inkubasinya itu antara beberapa jam sampai 5 hari. Bakteri Vibrio cholerae ini yang masuk melalui mulut akan berkembang di dalam usus halus dan menghasilkan eksotoksin yang menyebabkan rasa mual. Gejala yang penting yaitu mencret dan juga diare dengan warna putih keruh dan muntah-muntah. Kadang-kadang juga terjadi dehidrasi dan pada kasus yang serius kemungkinan dapat menyebabkan penderita menjadi koma.
Nah, keadaan kritis tersebut dapat dihindari apabila dilakukan penanganan yang sesuai. Nah, sumber utama penularan dari penyakit ini adalah air minum atau makanan yang terkontaminasi atau tercemar oleh kotoran atau muntahan penderita ataupun tercemar oleh inang atau pembawa bakteri kolera. Dan terakhir ada penyakit kulit. Jadi ada beberapa penyakit kulit yang disebabkan oleh air tercemar atau air kotor, yaitu yang pertama ada kurap, infeksi kulit, dan dermatitis alergi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pencemaran air dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan. Pencemaran air dapat mengakibatkan penurunan kualitas air minum yang menyebabkan penyebaran penyakit. Air yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya dapat menyebabkan penyakit yang telah disebutkan tadi. Upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air sangatlah penting untuk melindungi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah seperti pengolahan limbah yang tepat, penggunaan teknologi pengolahan air yang efektif, dan kebijakan lingkungan yang ketat dapat membantu mengurangi pencemaran air. Dengan menyadari dampak negatif pencemaran air dan penyakit yang diakibatkannya, penting bagi kita untuk berkomitmen untuk melindungi sumber daya air dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan pencemaran air serta memastikan akses yang lebih baik terhadap air bersih dan sanitasi bagi semua orang. Segitu saja video kali ini, semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. So, thank you for watching. Akhir kata, jagalah lingkunganmu dengan membuang sampah pada tempatnya dan sadar akan kebersihan aliran air sungai agar kita semua dapat menikmati air tersebut demi dampak yang baik ke depannya.